A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Jarkasi Hasbi LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra, dan yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Nasrul Mahmudi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, dan juga yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Al-Had Samsul Bahri MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, dan juga yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Yunijar Ramadhani selaku Wakil Ketua 2, dan Al-Ustazah Mahridawati selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, dan juga yang sama-sama kita muliakan pimpinan Kopertais ataupun yang mewakili, dan juga yang sama-sama kita muliakan seluruh dosen dan seluruh sivitas akademika, bapak-bapak dan seluruh sivitas akademika yang dimuliakan. Pada kesempatan kali ini yang disebut sebagai orasi ilmiah, kami selaku yang menyampaikan adalah tentang tema Islam dan demokrasi, telaah mengenai prinsip-prinsip persamaan atau yang sering kita sebut sebagai equality. Pada tahun 1776 Deklarasi Kemerdekaan Amerika diumumkan. Dalam deklarasi tersebut adanya penekanan bahwa semua manusia diciptakan sama. Deklarasi ini pun diikuti oleh deklarasi lainnya, yaitu deklarasi Prancis yang disebut sebagai The French Declaration pada tanggal 26 Agustus 1789. Deklarasi ini pun menyatakan hal yang serupa, yaitu men are born and remain free and equal in right, bahwa sebenarnya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki hak yang sama. Namun akan berbeda halnya kalau sekiranya itu dibawa ke ranah dalam Islam. Banyak pemikir-pemikir orientalis khususnya yang memandang remeh tentang bagaimana Islam memandang equality. Seperti contohnya Bernard Lewis, Ian Adams, dan Donald Eugene Smith. Bernard Lewis mengatakan bahwa Islam memang agama egaliter, tetapi egalitarianisme Islam belumlah sempurna. Pasalnya, menurut dia, Islam juga mengakui adanya ketidaksetaraan sosial. Itu artinya jika diukur daripada kekinian, Islam dibilang oleh Bernard Lewis adalah tidak demokratis. Di dalam bukunya What Went Wrong tahun 2002. Eugene Smith juga mengatakan bahwa Islam bermasalah dalam egalitarianisme. Contohnya adalah tentang kedudukan wanita, moralitas seksual, hukum kejahatan, masalah riba, dan hubungan muslim dan non-muslim. Adapun yang terakhir adalah Donald Eugene Smith. Dia mengatakan bahwa egalitarianisme Islam tidak sampai pada penolakan lembaga perbudakan dan juga tidak menjangkau wanita. Tentunya orientalis barat yang memandang remeh tentang konsep persamaan dalam Islam telah dijawab oleh pemikir-pemikir Islam. Sebagai contoh Yusuf Qaradawi, Husin Haikal, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting daripada itu semua, pada kajian ini adalah dalam rangka menjawab tuduhan-tuduhan daripada orientalis itu lewat seorang pemikir besar Islam pada abad 19 yang sering disebut sebagai Sayyid Amir Ali di dalam bukunya Spirit of Islam, atau yang sering diterjemahkan dengan Api Islam. Bapak-bapak sivitas akademika yang dimuliakan Allah, pada hal ini juga pemateri ingin menyampaikan tentang bahwa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tuduhan daripada orientalis itu, kita dalam menjawabnya melalui pendekatan-pendekatan historis.
karena kita tidak mungkin menjawab mereka dengan tuduhan, dengan jawaban-jawaban teologis. Akan tetapi kita harus buktikan dalam fakta sejarah bahwa Islam benar-benar menghargai persamaan manusia. Di sini disebutkan contohnya adalah Husin Haikal dan Al-Maududi mengatakan bahwa landasan Islam dalam rangka prinsip persamaan dalam Islam yaitu surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang sering disebutkan ya ayuhan nas qad khalaqnakum min dzakari wa unsa dan seterusnya. Ayat di atas sebenarnya menegaskan bahwa semua manusia itu sama-sama berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah keturunan semakin banyak, maka terbentuklah masyarakat yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada akhirnya jumlah manusia semakin tidak terbendung lagi. Maka dari itu pesan Al-Quran adalah kita saling mengenal atau yang sering disebut ta'aruf. Karena semakin banyak manusia, maka semakin banyak pula kepentingannya. Adapun pesan kedua dari ayat landasan prinsip persamaan dalam Islam adalah mereka saling mengenal. Tidak boleh mereka meninggikan marga, suku atau bangsa mereka. Tidak ada yang lebih utama dari seseorang kecuali adalah ketakwaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, tidak ada yang tahu persis ketakwaan seseorang selain Allah sendiri yang mengetahui kadar ketakwaan seseorang itu. Maka dari itu, pada hakikatnya tidak boleh manusia meninggikan siapa dirinya karena dia tidak mengetahui seberapa besar takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya yang disebutkan juga oleh hadis Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang-orang non-Arab. Begitu juga orang-orang yang berkulit putih atau yang berkulit hitam kecuali atas dasar ketakwaannya. Bapak-bapak dan sivitas akademika yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita harus berbicara tentang bagaimana Islam dalam sejarah mengenai hal-hal yang terkait tentang prinsip persamaan. Yang pertama adalah bagaimana Islam memandang status wanita. Menurut Lamia Al-Faruqi, seorang istri cendekiawan Islam yaitu Ismail Roji Al-Faruqi, kalau dia mau meneliti sebenarnya dalam sejarah Islam, kata dia, praktek budaya Arab sebelum Islam atau wilayah sekitar Persia dan Romawi, sebenarnya Islam lebih baik daripada masa sebelumnya atau dibandingkan kekaisaran Persia dan Romawi dalam rangka memposisikan wanita. Said Amir Ali menulis bahwa peradaban sebelum Islam sangat buruk perilakunya terhadap perempuan. Untuk itu, para intelektual muslim membahas status wanita dalam Islam membagi periode kesejarahan. Yang pertama adalah pra-Islam. Yang paling pokok adalah pada wanita ini sangat rendah. Ini disebabkan karena budaya Arab yang bisa dikatakan patriarkis absolut. Lami Al-Faruqi juga mencatat beberapa sikap orang Arab pada masa ini. Pada masalah perkawinan, lelaki berhak untuk menikahi berapapun tanpa dibatasi wanitanya. Ditambah lagi perempuan tidak diminta dipersetujuannya. Begitu juga ketika dalam masalah perceraian pada masa Arab, pada masa Islam, pada masa Arab pra-Islam, laki-laki tidak diwajibkan memberi kompensasi bagi masa depan wanita, bahkan bisa menghalanginya untuk kawin lagi. Said Amir Ali mencatat bahwa orang Arab sebelum Islam mempraktekkan perilaku yang sangat merendahkan perempuan, seperti membinasakan anak-anak perempuan dan menguburnya hidup-hidup. Akan tetapi kalau kita lihat pada masa Islam dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika kejayaan Islam sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13, pada masa ini menurut Asghar Al-Einiger, Islam menentang praktik-praktik budaya Arab terhadap perempuan. Islam menanamkan norma-norma yang pasti dalam memberikan perempuan status yang jelas, meskipun banyak di antara mereka masih menuduh Islam tidak egaliter. Inilah yang disebut sebagai Said Amir Ali, bahwa sebenarnya Islam dalam praktek sejarah bahwa Islam mengangkat harkat derajat perempuan. Adapun yang kedua, tuduhan mereka bahwa Islam dengan perbudakan. Para orientalis masih menganggap bahwa Islam melegalkan praktek perbudakan pada masa itu. Cobalah kita perhatikan, dalam istilah saja budak laki-laki sering disebut abd atau mamlik atau rokik atau asir atau gulum ataupun
sering disebut perempuan, budak perempuan sering disebut jariyah atau fatah. Budak yang dimiliki oleh orang lain, dan budak tidak boleh disiksa, dibunuh oleh tuannya. Namun tuannya berhak memiliki segala apa yang dimiliki budak tersebut. Di sini disebutkan bahwa Sayyid Amir Ali mengatakan bahwa perbudakan itu memang diakui kebenarannya, akan tetapi Islam mengusahakan penghapusan dan pemusnahan dengan cara membatasi bagaimana seseorang memperlakukan budaknya. Beliau menegaskan, Islam tidak mengakui perbedaan bangsa ataupun warna kulit, putih atau berwarna, warga biasa atau tentara, penguasa atau rakyat. Hal ini menurut tidak ada hanya dalam tataran teoritis, namun juga dalam tataran praktek dalam sejarahnya. Status budak dalam Islam hanyalah kebetulan, bukan sebagai sebuah konstitusi. Rasulullah dalam keyakinan Sayyid Amir Ali menganggap perbudakan itu bersifat temporer saja dan bisa dihilangkan dengan berubahnya zaman dan bertambahnya kemajuan pikiran manusia. Namun kalau kita bisa lihat dalam sejarah, ternyata dinasti Mamalik atau dinasti para budak pernah memimpin satu negeri Islam. Ini bukti bahwa Islam dalam sejarahnya tidak pernah melegalkan perbudakan. Inilah yang disebut bahwa mereka menuduhnya hanya tuduhan yang tidak mengerti dalam sejarah, tetapi Islam sudah membuktikan bahwa Islam sebenarnya tidak pernah melegalkan sebuah perbudakan. Adapun yang terakhir, bagaimana Islam dengan non-Muslim. Dalam fakta sejarah juga tercatat perjanjian dibuat Nabi Muhammad SAW dengan non-Muslim di Madinah, yaitu yang sering disebut dengan Piagam Madinah. Ini disepakati baik kaum Muslim dan Yahudi. Walaupun pada piagam ini tidak menyebutkan secara tegas manusia itu sama, baik kelahiran maupun hak, tapi menurut penulis ada beberapa poin dalam Piagam Madinah yang mengindikasikan terkait dengan nilai-nilai persamaan. Yaitu sebagai contoh, sesungguhnya mereka satu umat lain daripada manusia yang lain. Ini jelas bermakna bahwa umat Islam dan Yahudi saat itu ketika mengadakan perjanjian sama-sama dalam satu umat yang tidak beda-bedakan kecuali dalam masalah keyakinan. Poin pertama ini penjelasan daripada poin yang ke-25 yang berbunyi, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat. Kaum Yahudi agama mereka dan kaum Muslimin agama mereka. Juga bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang-orang yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. Dalam poin ini terlihat jelas bahwa ada kata-kata sama, yaitu poin yang ke-17, bahwa bermakna setiap muslim tidak boleh membuat perjanjian damai tanpa muslim yang lain ikut serta, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Dokumen tersebut menurut Sayyid Amir Ali syarat akan toleransi keberagamaan. Orang Kristen Yahudi tidak pernah diganggu dalam menjalankan peribadatan mereka, apalagi dipaksa untuk merubah keyakinan mereka. Mereka ini disebut dengan zimmi atau orang yang dijamin keselamatannya. Namun jika mereka diminta membayar pajak istimewa, hal itu merupakan bentuk sumbangan terhadap negara atau timbal balik atas penjagaan mereka di dalam wilayah Islam. Islam juga tidak pernah membedakan antara muslim dan zimmi dalam pandangan hukum. Inilah yang disebut sebagai equality before the law, bahwa semua orang sama di depan hukum. Mengutip pernyataan Ali radhiyallahu an, darah mereka adalah seperti darah kita. Ini menurut Sayyid Amir Ali, Islam dalam menjatuhkan kejahatan tidak membedakan antara penguasa atau rakyatnya, muslim atau zimmi, Yahudi ataupun Nasrani, karena equality before the law, bahwa seseorang itu dipandang sama daripada sudut pandang hukum. Ibnu Rus juga mencatat bahwa Abu Hanifah dan Abi Laila, ulama yang mengatakan bahwa seorang muslim yang membunuh seorang zimmi, seorang Yahudi yang dilindungi oleh penguasa muslim, harus juga dikisos sama dengan dibunuh. Hal tersebut menandakan menurut Ibnu Rus bisa dikiaskan dalam masalah pencurian. Mencuri harta seorang zimmi, maka potonglah tangannya. Artinya prinsip dalam Islam adalah prinsip equality before the law, bahwa persamaan di depan hukum. Adapun penutup daripada orasi ini adalah bahwa Islam dan demokrasi ataupun Islam yang disebutkan dengan kebebasan, persamaan ataupun persamaan, Islam adalah sesuai dengan syarat-syarat persamaan.
Begitu juga kesimpulannya bahwa nilai-nilai persamaan yang ada dalam Islam memiliki kesamaan dengan nilai persamaan yang ada dalam demokrasi. Dengan begitu, posisi dalam orasi ini adalah setuju ataupun mengikuti daripada pendapat Husin Haikal, Yusuf Qaradawi, dan seorang cendekiawan-cendekiawan muslim yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.